Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Hukum Pidana 1, pokok bahasan yang terakhir, saudara sekalian, yang di sini kita akan bahas tentang alasan penghapus pidana. Straf with writings ground atau grounds of impunity. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas tentang alasan penghapus pidana. Yang dimaksud dengan alasan penghapus pidana itu artinya bahwa seorang yang meskipun telah memenuhi unsur-unsur, baik itu dalam TP maupun PCP, tapi jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut, seorang tidak bisa dipidana. Saudara sekalian, alasan penghapus pidana ini terdapat dalam buku 1 bab 3 yang di situ diberi judul alasan yang menghapuskan, mengurangkan, dan memberatkan pidana. Di MVT menyebut ada dua alasan, yaitu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan yang kedua adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak di luar orang tersebut. Nah, yang ada di dalam diri dan di luar orang tersebut, mari kita bahas satu-satu. Yang terletak pada diri seseorang, seorang pelaku maksudnya ya, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna. Ini kemarin pada saat kita bahas tentang pasal 44, sedikit sudah kita bahas. Jadi pada saat Pak Ali membahas tentang kemampuan bertanggung jawab, sedikit sudah Pak Ali singgung bahwa itu merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Yang kedua adalah jika yang bersangkutan umurnya memang masih sangat muda, ya, meskipun saudara sekalian nanti ini ikut tunduk pada alasan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya yang berada di luar orang tersebut adalah nomor 1, daya paksa atau overma. Kemudian yang kedua, pembelaan terpaksa. Nanti ada dua, itu ada nudwir atau nudwir access. Kemudian melaksanakan perintah undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan. Ini nanti bahasan kita akan satu-satu di situ. Nah, saudara sekalian, selain dua alasan yang ada pada KUHP tersebut, yang ada di MVT, pandangan dari ilmu hukum, jadi ada berbagai ilmu hukum atau ilmu hukum kita membagi APP itu menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang umum yang berlaku untuk semua delik, ya, dan alasan penghapus yang bersifat khusus. Alasan yang bersifat umum atau ini berlaku untuk delik apapun itu ada di pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Saudara nanti bisa baca ini ya, jadi di rumah saudara baca-baca atau sekarang sambil saudara siapkan ya, tolong siapkan KUHP-nya agar bisa kita ikuti perkuliahan ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah alasan yang bersifat khusus. Berbeda dengan alasan yang umum, bahwa alasan yang bersifat khusus ini hanya berlaku untuk delik-delik tertentu. Itu pasal 166 ya, dan atau pasal 221. Ada selain itu juga ada pasal-pasal lain, tetapi bisa Pak Ali contohkan dua. 166 ini adalah alasan penghapus pidana terhadap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat. Apabila jika pelaporan itu mendatangkan bahaya bagi dirinya, ya, maka dia bisa saja tidak melaporkan adanya permufakatan saat itu jika memang bisa dibuktikan adanya pembahayaan bagi dirinya sendiri atau membahayakan bagi keluarga.
Kemudian pasal 221 KUHP itu terkait dengan menyembunyikan pelaku kejahatan. Ini khusus bagi keluarga ya. Jadi di situ nanti keluarga itu, keluarga saudara atau semenda itu ada alasan menghapus pidana seperti ini. Nah, selain pembedaan tadi, saudara sekalian, juga ada ilmu hukum juga mengadakan pembedaan lain. Yang ini umumnya lebih familiar ya. Yang pertama adalah alasan pembenar, kemudian yang kedua adalah alasan pemaaf. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi alasan pembenar itu menghapuskan TP. Alasan yang menghilangkan tindak pidana. Dulu Pak Ali sudah pernah menyampaikan, saudara sekalian, bahwa untuk bisa dipidananya seseorang, P itu harus sama dengan ada TP plus ada PJP. Ya, saudara ingat-ingat ya. Jadi untuk bisa dijatuhkannya P atau pidana, seseorang itu harus ada TP dan juga ada PJP. Nah, seseorang itu TP-nya ya, TP-nya sendiri itu terdiri atas unsur-unsur. Yang pertama adalah perbuatan itu bersifat melawan hukum. Yang kedua, perbuatan itu mencocoki rumusan undang-undang. Yang ketiga, ada alasan pembenar. Nah, ini kemarin saudara harus hafal itu. Nanti di PJP juga ada 3 unsur. PJP itu adalah satu, ada dolus atau culpa. Yang kedua, ada kemampuan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tidak ada alasan pemaaf. Jadi masing-masing ada unsur-unsurnya. TP kalau misalnya dia ada alasan pembenar berarti tidak merupakan TP. Jadi dihapus, TP-nya itu dihapus. Sifat melawan hukumnya hilang. Jadi alasan pembenar adalah alasan yang menghapus TP. Jadi alasan TP-nya itu menjadi tidak ada. Nah, sedangkan alasan pemaaf itu alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pembuat. Artinya dia menghapus seseorang itu menjadi tidak jahat meskipun ada tindak pidana. Jadi dia tidak lagi dianggap tidak, artinya dimaafkan. Dia tidak jahat, mens rea-nya menjadi hilang. Nah, alasan maaf dalam KUHP itu 44, 49 ayat 2, 51 ayat 2. Nah, tadi kalau alasan pembenar Pak, itu ada di 49 ayat 1, 50, 51 ayat 1. Nah, terus kemudian saudara mungkin bertanya, Pak, lah pasal 48 kan tadi Pak Ali menyebut ada 44, 48, 49, 50, 51. 48-nya masuk mana Pak? Nah, ahli belum ada kesepakatan ya. Ada 2 pandangan. Ada yang memasukkan pasal 48 daya paksa itu masuk dalam alasan pemaaf, tetapi ahli yang lain memasukkan dalam alasan pembenar. Nah, baik, satu persatu akan kita bahas, saudara sekalian. Yang pertama adalah tidak mampu bertanggung jawab. Ini di pasal 44. Saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Nah, saudara, jadi tidak dipidana, tetapi perbuatannya tetap melawan hukum. Artinya tetap ada TP. Jadi ini contoh misalnya saja ya, ini kalau dalam kondisi seperti ini cacat dalam tubuh atau ada terganggu karena penyakit, misalnya orang gila ya, orang gila yang mencuri. Jadi orang gila mencuri. Kalau kita bedah secara unsur-unsur tindak pidana, maka satu, apakah perbuatan tersebut melawan hukum? SMH-nya ya, kan ada 3 unsur dalam TP ya, SMA. Satu itu SMH, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini bisa kita lihat secara objektif jika apakah ada aturan undang-undang yang melarang. Jelas pencurian ada ya, 362 KUHP. Kemudian mencocoki rumusan undang-undang. Mencocoki rumusan undang-undang, apakah pasal
apakah perbuatan yang bersangkutan itu kalau diterapkan dalam pasal 362 itu cocok apa enggak gitu. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, ini kira-kira cocok karena misalnya mencuri barang yang miliknya orang lain. Maka disitulah disebut dengan mencocoki rumusan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tidak ada alasan pembenar. Nah, orang yang melakukan tindak pidana pencurian tentu tidak ada alasan pembenar. Ya, jadi tidak ada alasan benar. Jadi saudara, pencocok rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenarnya, terpenuhi. Dengan demikian, TP-nya tetap ada, meskipun PJP tadi dihapus ya. Jadi PJP dengan unsurnya kemampuan bertanggung jawab hilang ya, tadi ini sudah dihapus. Atau ada alasan pemaaf. Lah ini juga alasan pemaaf. Jadi dia tidak memiliki mens rea, artinya tidak mampu bertanggung jawab, PJP-nya hilang. Tapi pencuriannya tetap ada karena sudah memenuhi unsur 3 tadi. Bisa dipahami ya saudara ya. Jadi 3 unsur di TP terpenuhi meskipun PJP-nya tidak terpenuhi. Jadi tetapi tetap tidak dipidana, tetap tidak dipidana. TP-nya ada, tetapi tidak dipidana. Baik, saya harapkan ini saudara pahami ya. Dan ini sudah kita bahas secara mendetail pada saat kita bahas KBJ ya, kemampuan bertanggung jawab pada pertemuan yang lalu. Jadi pada saat KBJ, Pak Ali sudah menjelaskan secara lengkap bahwa seorang yang melakukan perbuatan itu karena cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Lalu diapakan Pak? Ya kita sendiri mengenal ada pidana, ada tindakan. Nah orang seperti ini menurut pasal 44 ayat 2 itu tidak kena pidana tapi kena tindakan. Misalnya dia diarahkan atau diperintahkan untuk masuk kepada dalam rumah sakit jiwa. Nah, saudara sekalian itu untuk yang pertama, tidak mampu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, daya paksa atau overmacht. Pasal 48 KUHP ini menyebutkan tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Jadi orang yang melakukan suatu TP tapi karena ada daya paksa tidak dipidana. Jadi ini ya yang saya sebut dengan APP itu ini. Tetapi nanti apakah ini masuk kategori alasan pemaaf atau alasan pembenar karena masih ada beberapa pendapat atau pandangan. Ya. KUHP sendiri tidak mengartikan daya paksa, DP itu daya paksa. Ya, daya paksa itu artinya apa? Tidak ada di dalam KUHP. Tapi MVT menjelaskan begini, daya paksa itu adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Jadi setiap kekuatan, paksaan, atau tekanan yang tidak dapat ditahan. Jadi ketika itu tidak bisa ditahan, maka tidak bisa dipidana. Nah, saudara sekalian, overmacht sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu vis absoluta, atau paksaan yang bersifat absolut, dan vis compulsiva, atau paksaan yang bersifat relatif. Jadi absolut dan relatif. Jadi absoluta dan compulsiva. Nah, apa itu vis absoluta? Vis absoluta adalah seorang yang melakukan tindak pidana karena ada kekuatan ya jadi karena disebabkan adanya kekuatan manusia atau kekuatan alam. Dan paksaan ini tidak dapat ditahan sama sekali. Tidak dapat ditahan sama sekali. Jadi tidak mungkin bisa dia melakukan atau melawan dari kekuatan ini. Misalnya seorang yang dipegang oleh orang lain, lalu kemudian dipukulkan kaca. Jadi misalnya dipaksa karena kekuatan orang lain itu lebih besar begitu, atau secara refleks gitu dipukul langsung kemudian dipecahkan kaca ke orang lain. Yang memecahkan kaca adalah si orang yang dipegang tadi, tetapi karena kekuatan dari orang lain. Jadi gitu. Karena dipaksa atau karena direfleks. Ya, jadi orang yang tinggal di Jakarta dipanggil menjadi saksi di Semarang, padahal itu ada
tanah longsor, pesawat juga berhenti, kapal tidak mungkin bisa, dan sebagainya. Intinya moda transportasi itu terputus. Maka orang yang tadinya dipanggil menjadi saksi, kalau tidak datang saksi itu pidana loh ya. Jadi kalau tidak menjadi saksi, orang yang diminta menjadi saksi kok tidak datang, itu bisa dipidana. Nah, tetapi karena jika ada alasan seperti yang tadi Pak Ali sebutkan, maka dia tidak bisa datang, bisa dipahami, sehingga yang bersangkutan tidak dianggap melakukan TP atau tidak dipidana. Itu ya, jadi itu vis absoluta. Jadi karena sesuatu yang tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditahan, tidak bisa ditolak. Beda dengan vis absoluta adalah vis compulsiva. Vis compulsiva ini paksaan itu tetap bisa ditahan, ya. Tetapi dia tidak bisa melakukan, tidak dapat diharapkan akan mengadakan perlawanan. Ya sama saja sebenarnya. Tetapi dia kalau memilih yang lain, maka akibatnya bisa lebih berat. Misalnya contoh, A, seorang pelaku tindak pidana mengancam B. B ini seorang kasir dengan menodongkan pistol di dada atau di kepala B kasir, untuk menyerahkan uang bank atau membukakan berangkas misalnya. Maka si B ini sebenarnya masih punya pilihan. Pilihan untuk menolak atau pilihan untuk mengambilkan uang atau menyerahkan uang bank itu. Nah, pilihan itu saudara sekalian, bisa saja B kemudian memilih untuk menolak karena mempertahankan kewajibannya bahwa dia adalah seorang kasir yang tidak boleh mengeluarkan uang tanpa ada perintah misalnya. Tetapi kalau dia memilih itu, maka akibatnya bisa nyawanya hilang. Nah, saudara sekalian, disinilah B itu bisa memilih lain, tetapi tidak mungkin gitu. Nah, karena tidak mungkin itulah maka dia tetap berada pada posisi forma tadi, daya paksa. Jadi ada daya paksa, tetapi yang vis kompulsiva. Vis kompulsiva maupun vis absoluta ini ya sama-sama tidak dipidana. Nah, bagaimana kalau ada paksaan dari dalam hati nurani? Misalnya seorang kalau di arrest itu pernah ada, arrest itu putusan pengadilan, pernah ada orang yang tidak mau menolak saat saat negara ya meminta untuk wajib militer, dinas tentara. Seorang yang misalnya sehat walafiat, laki-laki yang sehat walafiat, kok dia tidak mau masuk dinas tentara, maka dia bisa dipidana. Nah, arrest Hooggerat tanggal 26 Juni 1916 Belanda ini tetap menghukum orang tersebut. Jadi tidak mau masuk dinas tentara karena di dalam hatinya itu berat gitu. Si laki-laki tadi itu berat karena dia tidak tega misalnya kalau membunuh orang, atau dia punya kelemahan terkait dengan hal tertentu yang tidak atau bisikan-bisikan lain. Nah, menurut HR Hooggerat itu tetap dipidana. Tetapi sejak tahun 1950-an ada perubahan pandangan bahwa hati nurani yang keberatan terhadap sesuatu yang akhirnya tidak atau menolak melakukan suatu tindak pidana, melakukan sesuatu yang dianggap sebagai tindak pidana, maka dia tidak lagi dipidana. Ya, tentu ini tidak bisa kemudian saudara sampaikan, misalnya Pak, kemarin itu ada orang yang bisikan hati nuraninya mengatakan untuk membunuh anaknya dengan alasan ini misalnya gitu. Itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai alasan hati nurani, ya tidak bisa. Jadi apapun alasannya, kalau itu terkait dengan melakukan suatu perbuatan pidana, maka itu tidak bisa dianggap sebagai APP, ya. Apalagi kalau terkait dengan pembunuhan. Jadi intinya sebenarnya kalau bisikan hati nurani itu akan menjadi alasan penghapus pidana atau bisa menjadi alasan penghapus pidana sejak perubahan tahun 1950 itu jika itu terkait dengan delik komisionis ya, artinya omisionis, jadi dia tidak melakukan sesuatu,
Jadi dia seolah-olah tidak melaksanakan perintah gitu ya. Jadi kan ada delik itu ada dua, komisionis, omisionis. Ada komisionis per omisionum komisa. Yang delik yang pertama itu tidak melaksanakan apa itu berbuat sesuatu yang dilarang, itu komisionis. Sedangkan yang omisionis itu tidak melakukan yang diperintah. Nah, itu pembahasan yang lalu lah, itu saudara harus pahami. Jadi kalau itu terkait dengan delik-delik omisionis, sangat mungkin bisa ada APP. Tetapi kalau tidak terkait dengan hati nurani tadi, saudara, maka ya tidak bisa tidak bisa kemudian menjadi APP. Saya kira itu dulu, saudara sekalian. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.